woke up and said, I'm sick of all these bloodsuckers. Masih ingat dengan isu membawa 2 juta warga Gaza ke Indonesia? Yap, isu itu muncul setelah laporan dari utusan Presiden terpilih Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengatakan bahwa mereka ingin merelokasi sebagian penduduk Gaza ke Indonesia ketika proses pembangunan kembali dimulai. Tapi menariknya, rencana itu sepertinya tak akan terrealisasikan. Alih-alih memilih untuk membawa mereka ke Indonesia, pemerintah Indonesia dalam hal ini Pak Prabowo lebih suka melihat bangsa Palestina merdeka di tanah mereka sendiri. Rakyat Palestina di Gaza juga sudah mulai coba membersihkan puing-puing bangunan dengan tangan mereka, mengibarkan bendera besar Palestina di Gaza, dan pada akhirnya mereka juga tetap ingin berada di tanah mereka dan hidup merdeka di sana. Melihat hal itu, sebuah argumen kontroversial dari Donald Trump akhirnya kembali muncul, di mana baru-baru ini ia mengatakan, ia tak berjanji bahwa gencatan senjata ini akan bertahan selamanya. Padahal beberapa hari yang lalu, ia baru saja mengatakan bahwa Amerika telah kembali dengan terpilihnya ia sebagai presiden, dan ia akan menghentikan perang untuk menjaga perdamaian dunia. Melihat hal ini, dunia pun kembali marah pada Amerika, termasuk Indonesia yang selama ini memperjuangkan kemerdekaan Palestina di kancah internasional. Lantas, bagaimana cara dunia internasional coba untuk mempertahankan Gaza dan membangun kembali kota itu? Kita akan ulas hal tersebut dalam video berikut ini saat kita tak bisa percaya pada Amerika. Setelah 472 hari berlalu, dengan 47.000 orang lebih telah menjadi korban, di mana lebih dari setengahnya adalah anak-anak dan wanita. Genosida yang dilakukan Israel ke jalur Gaza akhirnya dihentikan secara resmi pada 19 Januari 2025. Warga Gaza yang sebelumnya berlindung di tenda-tenda pengungsian pun bisa kembali ke kota mereka yang telah hancur. Meski begitu, semangat dan ketangguhan tetap mereka tunjukkan. Dengan tangan mereka sendiri, mereka membersihkan reruntuhan bangunan, mencari tempat untuk ditinggali, dan kalian bisa melihat bagaimana mereka menyulap kembali reruntuhan bangunan menjadi tempat tinggal sementara. Tak lupa bendera Palestina juga kembali mereka kibarkan bersama, yang menunjukkan jika mereka sekali lagi ingin merdeka di tanah mereka sendiri. Mereka tidak ingin diatur oleh negara lain, apalagi seperti Amerika, yang baru-baru ini berencana merelokasi sekitar 2 juta penduduk Gaza untuk pindah ke Indonesia dengan alasan agar bisa membangun kembali Gaza. Menanggapi soal rencana memindah penduduk Gaza ke Indonesia, pemerintah Indonesia sendiri sejatinya telah memberikan tanggapan soal isu itu. Pertama, dari Muhaimin Iskandar. Menteri dari Presiden Prabowo itu menyatakan bahwa tidak ada rencana semacam itu dari pihak Indonesia. Beliau menegaskan, tidak ada rencana itu. Kita tidak punya rencana itu. Sementara itu dari pihak Kemenlu, mereka dengan tegas menolak dan menyebut jika rencana Amerika itu tidak dapat diterima. Kemenlu Republik Indonesia menyebut jika upaya pemindahan itu sama saja seperti upaya pengusiran, yang kemudian membuat penduduk Israel bisa masuk ke Gaza dengan mudah. Di mana dalam keterangannya disebutkan bahwa upaya untuk mengurangi penduduk Gaza hanya akan mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina dan sejalan dengan strategi yang lebih besar yang bertujuan untuk mengusir orang Palestina dari Gaza. Melihat pernyataan baik dari Kemenlu maupun Menteri Prabowo, yakni Pak Muhaimin Iskandar, kami pikir sudah jelas bagaimana posisi Indonesia. Alih-alih mendukung rencana Amerika untuk membawa 2 juta warga Gaza ke Indonesia, pemerintah RI memilih Gaza bisa merdeka di tanahnya sendiri, seperti yang telah disampaikan oleh Pak Prabowo di banyak forum sebelumnya. Donald Trump berubah pikiran. Power and might, we will stop wars and we will lead the world to peace. We will be respected again and we will be 21 Januari yang lalu, ia baru saja mengatakan bahwa dengan ia jadi presiden dan dengan kekuatan Amerika, ia akan menghentikan perang. Dia akan memimpin dunia dengan kedamaian. Tapi, apa yang terjadi setelahnya? Ya, setelah kita lihat baru-baru ini, ditanya oleh seorang wartawan soal Gaza, di mana
Apakah dia yakin bisa mempertahankan gencatan senjata akan terjadi di Gaza? Trump justru menjawab jika ia tak yakin untuk menjaga gencatan senjata di Gaza. Ia menyebut bahwa itu perang mereka dan bukan perang Amerika. Dan jelas ini sangat munafik, teman-teman. Ini bertentangan dengan apa yang ia katakan sebelumnya saat akan menghentikan perang dan menjadi pemimpin dunia untuk mempertahankan perdamaian. Saya tidak yakin, ini bukan perang kami, ini perang mereka. Dia menyebut Gaza sebagai situs perusakan besar, tetapi menilai daerah itu memiliki potensi untuk dibangun kembali dengan cara yang lebih baik, berkat lokasinya yang ada di tepi laut dan cuacanya yang ideal. Dia menambahkan bahwa hal-hal fantastis bisa dilakukan dengan Gaza. Argumen itulah yang selanjutnya membuat dunia marah. Berbagai kritik langsung mengarah pada Presiden Donald Trump, termasuk dari para netizen Indonesia. Bagi Trump, gencatan senjata tidak lebih dari sekedar hiasan untuk pelantikannya. Sekarang dia tidak peduli jika gencatan senjata itu dibatalkan. Hilangnya kemanusiaan tidak dapat dipercaya namun sangat nyata. Belum sadar juga, apa perlu Allah buat lebih parah lagi negaramu? Jadi paham kan, ini bukan tentang isu agama, terorisme, radikalisme. Sejak awal Zionis memang cuma ingin menguasai. Dia mengakui bahwa Gaza adalah target dari dulu yang dijajah karena lokasi daratan dan lautan yang bagus. Haha, dia tidak sengaja mengatakan at State of Israel penjajah. Bagaimana menjaga gencatan senjata di Gaza? Saat ini gencatan senjata telah dilakukan sejak 19 Januari. Dan untuk memastikan gencatan senjata di Gaza berhasil sepenuhnya, diperlukan upaya terpadu dari berbagai pihak yang terlibat. Seperti kita tahu, ada 3 tahap gencatan senjata yang telah disepakati, di mana di tahap pertama terjadi penghentian sementara operasi militer, penarikan pasukan Israel dari area padat penduduk, dan pertukaran tahanan. Beberapa truk bantuan kemanusiaan juga telah diperbolehkan masuk ke Gaza. Sedangkan di fase yang kedua, akan dilakukan penghentian total permusuhan, penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza, dan pembebasan tambahan tahanan. Sebelum akhirnya masuk ke fase yang ketiga, di mana fase ini akan mencakup pertukaran jenazah, rekonstruksi Gaza selama 3 hingga 5 tahun dengan dukungan internasional, dan pengakhiran pengepungan total di Gaza. Jika melihat tahap-tahap tersebut, negara-negara seperti Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat yang berperan sebagai mediator harus terus memantau dan memastikan implementasi setiap tahap kesepakatan. Dukungan negara lain dan dunia seperti Indonesia juga harus terus dilakukan untuk memberikan tekanan diplomatik agar kedua pihak tetap berkomitmen pada perjanjian. There's a place in my heart for those who lack commitment. Jadi pada akhirnya, perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka di tanah air mereka sendiri adalah cerminan dari ketangguhan manusia di tengah penindasan. So, tidak ada lagi istilah pemindahan 2 juta warga ke negara lain. Yang lebih terlihat seperti propaganda untuk merebut tanah mereka dengan halus, dan hal itulah yang harus kita pahami. Di sisi lain, kita tak bisa sepenuhnya percaya pada Amerika. Dan negara-negara di dunia serta Indonesia perlu bergerak aktif untuk membantu Palestina dan memberikan tekanan supaya gencatan senjata benar-benar bisa dipatuhi. Di sini, dukungan kita, baik melalui kesadaran, bantuan maupun aksi nyata, dapat membantu mewujudkan harapan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Dan seperti biasa, kami ingin tahu pendapat kalian. There's a place in my heart for those who lack commitment. There's a space in my heart for those who lack integrity. A vacant hole in my heart for those who see infinity. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.